Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam Bu Noni. Terima kasih ya sudah menyempatkan waktu. Bagaimana kabarnya ini Bu Yanti? Kabarnya sebetulnya sih baik, cuma gimana ya, saat sekarang ini sebetulnya saya lagi, ya ada yang lagi jadi ganjelan gitu di pikiran saya gitu Bu. Oh begitu. Ya baik Bu Yanti. Kita akan ngobrol nih kurang lebih 15 menit ke depan ya. Tadi kan Bu Yanti sampaikan bahwa Bu Yanti ada ganjelan nih kayaknya gitu. Nah, apa sih yang sebenarnya Bu Yanti ingin bicarakan pada pertemuan kita ini Bu Yanti? Baik Bu Noni. Jadi gini Bu Noni, kan ceritanya saya kan di kelas itu udah membuat kesepakatan kelas. Tapi kenyataannya tetap aja banyak siswa yang tidak melaksanakan kesepakatan kelas tersebut gitu. Nah, terutama dalam hal ini eh, yang kaitannya dengan apa ya, jadwal piket kelas yang udah disepakati sebelumnya gitu. Jadi walaupun sudah disepakati jadwal piket kelas itu tetap aja masih ada gitu anak yang gimana ya, mereka tetap aja gitu walaupun udah yakin Ya. kelompoknya itu Heeh. pasti gitu kan, Ya. kelompoknya itu udah sesuai keinginan mereka, tetap aja ada 2 3 orang yang nggak mau piket gitu Bu Noni. Oh, jadi tentang masalah siswa ya, siswa-siswinya Bu Yanti yang tidak mau melaksanakan piket nih sesuai keyakinan kelas yang telah Bu Yanti bikin bersama mereka gitu ya Bu Yanti ya. Iya betul Nah, Bu Noni. nah selanjutnya nih dalam percakapan ini Bu Yanti ingin mendapatkan hasil seperti apa? Tentunya sih karena sudah ada kesepakatan, sudah ada Mm-mm. jadwal yang dibuat, saya maunya anak-anak itu semuanya bisa menjalankan piket kelas sesuai jadwal gitu Bu Nani. Dan tidak ada anak Mm-mm. yang pulang duluan atau alasan-alasan Mm-mm. lain untuk menghindari apa kewajiban piket mereka gitu Bu. Baiklah. Jadi Bu Yanti ingin anak-anak semua dapat melaksanakan piket begitu ya, sesuai Iya, jadwal. iya Dan betul Bu. tidak ada yang izin pulang dengan berbagai alasan agar menghindari piket gitu ya. Iya. Baik Bu Yanti bisa menceritakan menurut Ibu sendiri piket yang baik dan yang Ibu harapkan itu anak-anak itu piketnya seperti apa sih, melaksanakan piket yang seperti apa sih yang baik menurut Bu Yanti itu? Iya, ini dia Bu Noni nih. Kan Mhm. saya kan di awal punya keinginan ya, anak-anak Mhm. itu pengennya tuh ketika mereka melaksanakan kegiatan piket itu semuanya kerja gitu. Nggak Mhm. ada yang kelihatan seperti kayak mandor gitu kan. Mhm. Nggak ada yang kelihatannya nyantai gitu, tapi semuanya kerja gitu. Soalnya kan kerjaan piket kelas di kelas itu kan sebetulnya banyak gitu kan. Bisa nyapu, bisa Mhm. rapihkan bangku, meja, atau Mhm. apa, membersihkan kaca, Mhm. mungkin kalau sewaktu-waktu mereka juga bisa ngepel juga gitu ya. Nah, jadi saya tuh inginnya anak-anak itu benar-benar bersama-sama membersihkan ruang kelas tanpa terlihat ada yang seperti kayak apa ya, kayak nyonya di rumah gitu. Betul, iya. Iya iya. Jadi menurut Bu Yanti, harapannya saat melaksanakan piket kelas tuh mereka mau bekerja sama ya, Iya, tidak yang jadi mandor gitu ya, nyuruh-nyuruh aja gitu ya. Gitu. Jadi karena memang pekerjaan piket, pembagian tugasnya sudah jelas gitu ya Bu Yanti ya. iya betul Bu. Nah, untuk kondisi sekarang, Bu Yanti bisa menceritakan nggak kondisi murid-murid Ibu Yanti sekarang ini dalam melaksanakan piket kelas itu seperti apa? Ya, jadi sesuai di kesepakatan awal juga, sebetulnya apa anak-anak itu kan udah dibagi dibagi tiket sesuai Mm, jumlah ya. siswa hari kerja. Nah, ada yang 6 orang, ada yang 7 orang gitu kan. Namun ya itu tadi masih ada aja di antara 6 sampai 7 anak itu yang apa ya disebut malas mungkin gitu atau emang mereka terlihat
ya terlihat tidak bekerja gitu. Tapi Oh, kadang bukan bukan langsung terlihat oleh saya, kadang memang laporan dari anak-anak gitu kan. Bu, si mm, ini nggak piket, Bu, si itu nggak piket gitu. mm. Seperti itu, Bu. Oh, Nah, jadi, bahkan mhm, mm, jadi bahkan kadang ada yang apa, pulang duluan gitu. iya, iya. Oh, jadi karena eh, piketnya ini dilaksanakan setelah pulang sekolah, jadi ada yang pulang duluan seperti itu ya Bu Yanti Iya, ya. betul betul. Oh, dan ada aja yang males-malesan gitu seperti Mhm, yang tadi Bu Yanti bilang. Oke. Nah, dalam situasi seperti yang tadi Bu Yanti ceritakan, eh, ada saja anak yang tidak mau membantu melaksanakan piket ya kan ya. mhm, Nah, mhm. kemungkinan apa saja sih yang bisa Ibu lakukan nih ya agar tujuan yang Bu Yanti sampaikan tadi itu dapat terwujud. Kira-kira eh, ada kemungkinan apa saja yang bisa Bu Yanti lakukan melihat kondisi anak-anak seperti itu? Iya, Menurut Bu baik. Yanti. Heeh. Eee, Kalau menurut saya sih ya, dari membuat jadwal piket, terus memberitahu, apa yang harus dilakukan anak-anak ketika piket itu apa aja, eee, terus memfasilitasi, pengadaan alat-alat kebersihan buat di kelas gitu kan. Heeh. Dan mungkin yang paling ini nih, saya yang belum nih, mendampingi anak-anak gitu ya pada saat Oh, melaksanakan betul. piket. Hmm. Begitu, Baik. nih, mhm. Ya, baik. Oke. Jadi Bu Yanti sudah melakukan ya, maksudnya sudah membuat jadwal tiket gitu ya, sudah Iya, dipampang mungkin di kelas, kemudian sudah membagi tugas piket itu tugasnya apa saja, kemudian alat-alat kebersihan juga sudah mhm. difasilitasi gitu. Iya, betul. Kemudian mendampingi anak-anak bisa dilakukan apa namanya eh, mendampingi anak-anak pada saat anak-anak melaksanakan piket gitu ya. Mhm. Dari strategi-strategi yang tadi Bu Yanti ceritakan nih ya, itu beberapa hal yang Bu Yanti ceritakan. Menurut Ibu, adakah cara yang efektif gitu yang bisa dilakukan untuk mencapai harapan yang Ibu inginkan tersebut? Sepertinya sih semua udah saya lakukan ya, Bu Nuni ya. Mm-mm, Tapi mm-mm, mungkin, apa ya, ada sih, iya, kadang saya, ini lalai juga tuh ketika harus mendampingi mereka tuh. Eee, karena mungkin memang, apa ya, motivasi intrinsik anak-anak untuk melaksanakan keyakinan kelas itu mungkin memang belum terlatih gitu. Jadi mungkin dalam hal ini, ya saya harus bisa mendampingi mereka ketika mereka melaksanakan piket kelas. Sepertinya itu deh yang belum saya lakukan secara maksimal gitu untuk mereka gitu. Karena kalau untuk jadwal mm-mm, piket kan itu udah disusun mm-mm. dari mereka kelas 1 sampai kelas 5 juga udah terbiasa ya dengan jadwal piket. Kemudian Iya. menyediakan alat-alat piket juga itu udah Mm-mm, dilakukan gitu. mm-mm. Jadi kalau untuk peralatan kayaknya mereka udah, nggak ada kekurangan gitu. Jadi mungkin yang memang saya masih belum lakukan maksimal, itu tadi mendampingi mereka ketika mereka di kelas melaksanakan kegiatan piket, kayak seperti itu Bu Noni. Oke, ya. Jadi karena apa namanya Bu Yanti dengan mendampingi anak-anak gitu ya. Tadi Bu Mhm. Yanti ceritakan mungkin saya bisa mendampingi anak-anak pada saat anak-anak piket gitu, melihat mereka di kelas gitu. Pada saat itu apa yang bisa Ibu Yanti lihat gitu ketika Ibu Yanti mendampingi anak-anaknya? Iya, Mm-mm. eee, sepertinya ya, karena kan Mm-mm. memang saya, sebelumnya sekali-kali pernah jugalah gitu ikut, Mm-mm. mendampingi mereka. Nah itu memang sepertinya mereka itu terlihat semangat membersihkan kelas gitu, terus, Mm-mm. mau bekerja sama, terus nggak ada yang sok aku jadi mandornya gitu kan. Mm-mm. Jadi sepertinya sih memang memang seperti itu gitu. Ketika, saya memang harus mendampingi mereka gitu ketika mereka sedang melaksanakan piket kelas.
Gitu. Terlihat bertanggung jawab Mhm. juga sih, iya betul Bu. Iya. Mhm. Jadi menurut Ibu dengan mendampingi tadi yang membersamai Mhm. anak-anak piket, anak-anak menjadi lebih bersemangat gitu ya Bu ya. Gitu. Kemudian mungkin bekerja sama saling membantunya itu lebih kelihatan gitu ya. Iya Itu betul. tadi Bu Santi. Nah, Mhm. kemudian hal-hal apa saja yang Bu Yanti bisa lakukan nih pada saat mendampingi anak-anak? Pada saat mendampingi anak-anak piket itu hal-hal apa saja yang bisa Bu Yanti lakukan? Iya, Mhm. berarti mungkin yang pertama mungkin saya akan mengingatkan ya siapa aja yang bertugas piket pada hari itu. Nah gitu, tentunya sesuai jadwal piket. Biasanya sih kalau ibu gurunya yang nyebutin nama Mhm. anak-anaknya itu mereka suka lebih gimana ya, lebih Mhm. apa ya, terapresiasi gitu. Iya. Walaupun hanya untuk diberikan jadwal Iya. untuk piket gitu ya, Iya, untuk bekerja gitu kan. gitu. Nah Baik. mungkin, untuk selanjutnya membantu anak-anak juga untuk Mhm. membagi tugas masing-masing gitu. Mhm. Sepertinya mereka akan lebih merasa diperhatikan gitu ya. Jadi merasa seperti apa ya, "Oh ibu memperhatikan saya nih, nanti kalau saya nyapu kayaknya, ibu akan melihat saya ketika saya kerja." Iya betul Bu Noni, seperti itu deh Mhm. sepertinya. Mhm. Saya yakin kalau anak-anak saya dampingi ketika mereka melakukan kegiatan piket di kelas, tidak akan ada lagi anak yang seperti tadi itu gitu, yang seolah-olah jadi mandor lah gitu kalau menurut saya gitu Bu Nani. Oke, baik Bu Yanti. Jadi pada saat Bu Yanti melaksanakan atau mendampingi anak-anak gitu piket ya, Bu Yanti akan mengingatkan mereka nih hari ini yang piket siapa aja gitu dengan Mhm, menyebutkan nama mereka gitu ya. iya iya, Kemudian membagi piket hari ini tugasnya apa saja gitu mhm, ya. Mungkin jadi iya betul, dengan seperti itu tadi Bu Yanti sampaikan bahwa mereka mungkin akan lebih dihargain gitu ya, iya semangatnya betul, tumbuh gitu ya. mhm. Baik Bu Yanti, selanjutnya kapan ini Bu Yanti bisa melakukan hal tersebut? Sepertinya saya harus secepatnya deh Bu Noni, secepatnya harus saya realisasikan rencana yang sudah Mhm. saya ucapkan tadi. Mhm. Mudah-mudahan, minggu sekarang juga deh harus saya kerjakan, harus saya Iya. laksanakan rencana ini gitu. Mhm. Dan mudah-mudahan dalam waktu 2 minggu lah, dalam waktu 2 minggu mereka sudah bisa terbiasa untuk melaksanakan, tugas piketnya dengan senang hati, dengan Mhm. bahagia, dan akhirnya tidak ada lagi yang harus diingatkan, harus cerewetin gitu ya. Iya, Iya baik. Ya, berarti Bu Yanti akan memulainya minggu depan ya, ya iya minggu depan dengan harapan 2 minggu ke depan itu, dengan jangka waktu 2 minggu ke depan bisa mendampingi anak-anak muncul rasa tanggung jawab ya, untuk melaksanakan piket di kelas, gitu. iya betul Bu Nani. Oke, baik Bu Yanti, pada saat melakukan itu siapa yang nantinya bisa membantu kira-kira untuk menguatkan komitmen yang telah Bu Yanti sampaikan tadi? Oh, iya betul. Eee, saya juga baru terpikir nih, Bu. Jadi, Mhm. kan biasanya kan saya juga tidak selalu standby di sekolah ya, Mhm. ada kalanya ada tugas tambahan juga dari kepala sekolah gitu. Jadi sewaktu-waktu mungkin saya pasti akan meninggalkan kelas juga gitu kan. Nah, dalam hal ini saya punya 2 rekan guru yang memang tidak pegang kelas, guru agama dan guru olahraga, kebetulan mereka guru agama dan guru olahraga. Nanti saya akan, berkomunikasi dengan mereka Bu, gitu, untuk Mhm. berkolaborasi. Mudah-mudahan, mereka mau membantu. Tapi saya yakin mereka pasti mau membantu sebab, untuk jam siang itu biasanya mereka sudah tidak ada jam, mengajar gitu. Baik. Jadi ya, jadi pada saat saya, tidak ada di kelas atau tidak bisa mendampingi Mhm. mereka, mungkin saya akan berkomunikasi dengan, guru agama atau guru olahraga tersebut, untuk mau membantu saya mendampingi anak-anak, melaksanakan piket kelas gitu. Iya, iya baik. Jadi Bu Yanti tadi ternyata ada nih yang bisa bekerja sama dengan kita berkolaborasi ya.
Iya, Tadi betul. yang Bu Yanti bilang Bu, Bapak Ibu guru yang mengajar agama ataupun PJOK yang nantinya bisa Mhm. membantu Ibu dalam menguatkan komitmen tadi ya. Nah, baik Bu Yanti nih, kita sudah berada di akhir sesi nih. Apa sih yang sudah Bu Yanti dapatkan gitu dari percakapan kita hari ini? Wah, tentunya saya banyak banget nih Bu dari percakapan kita hari ini nih Bu, Hmm, terutama untuk yang tadi itu masalah saya gitu kan, tapi hmm, tentunya memang sih sebetulnya hal itu tuh udah ada gitu di pikiran saya gitu, hmm, hanya ya mungkin melalui percakapan kita kali ini baru benar-benar saya bisa terbuka, bisa berkomitmen, bisa mengungkapkan gitu apa yang sebenarnya memang harus saya lakukan gitu, Bu. iya. Jadi saya berharap sih mudah-mudahan dengan, mendampingi mereka bertugas piket, membersamai mereka di kelas, Hmm, hmm. nanti tidak ada lagi murid yang tidak mau melaksanakan piket kelas gitu. Wah, seru sekali nih ya rencana-rencana yang akan Bu Yanti lakukan nih. Saya jadi nggak sabar untuk bisa mendengarkan cerita Bu Yanti pada saat mendampingi anak-anak piket di kelas gitu. Eh, Rencananya kita akan ketemu lagi kan minggu depan ya. Saya harapannya aduh ada cerita seru nih dari Bu Yanti gitu. Baiklah Bu Yanti, ini sesi kali ini mungkin akan kita akhiri. Nah, sampai ketemu minggu depan ya. Mudah-mudahan Bu Yanti bisa melaksanakannya dengan lancar ya. Terima kasih Bu Yanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Noni, terima kasih atas waktunya. Hmm. Tentunya saya banyak dapat sekali nih hari ini dari Bu Noni. Terima kasih Bu Noni. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Noni. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat, tapi agak capek sedikit lah gitu. Wah, Mm-mm. capek ya Bu. Aduh, Mm-mm. kenapa kok bisa capek gitu Bu? Eee, ada hal yang apa ya, agak sedikit jadi pikiran gitu Bu Yanti, gitu. Hmm, baik Bu Noni. Kalau gitu selama 15 menit ke depan kita akan ngobrol ya Bu ya. Mudah-mudahan dari hasil ngobrol kita hari ini saya bisa membuka apa yang ada di pikiran Bu Noni, yang bisa dilakukan sama Bu Noni, tentunya sesuai dengan keinginan Bu Noni. Baik Bu Noni, tadi kan kata Ibu ada hal yang jadi kurang enak mungkin gitu ya di Bu Noni gitu. Nah, sebenarnya yang akan kita bicarakan kali ini tujuannya itu kalau menurut Bu Noni apa ya? Tujuannya tuh saya ingin, apa ya, mendapatkan solusi gitu Bu, kan di sekolah saya itu, banyak guru-guru yang sudah mulai pensiun. Hmm, Kemudian hampir setiap tahun itu ada guru yang pensiun gitu. hmm, Kemudian guru-guru baru juga banyak yang apa diterima gitu dari hmm, honorer untuk menggantikan yang pensiun tersebut gitu. hmm, Nah, kemudian ya itu jadi pada saat melaksanakan kegiatan-kegiatan sekolah ini kita jadi masih belum bisa kompak gitu ya oh untuk ya, mendukung semua gitu. Jadi kita kehilangan teman-teman yang mungkin senior yang sudah hmm, lebih berpengalaman gitu. hmm, Jadi akhirnya kegiatan-kegiatan sekolah yang kita laksanakan itu ada yang mendukung, kemudian ada yang enggak, jadi nggak kompak gitu menurut saya Bu. begitu. Oke, berarti di sini inti masalah yang bikin Bu Non itu jadi kurang semangat lah gitu ya. Adanya kegiatan sekolah yang biasanya sih kompak, asik, enjoy mungkin gitu ya Bu Non ya. Mm-mm, Nah, kalau sekarang jadi kayak kayak nggak kompak lagi gitu ya. Dan mm-mm. itu tadi kata Bu Noni dikarenakan adanya pergantian personil mungkin gitu ya dari yang Iya, sudah biasa kerja sama bareng, berkolaborasi mm-mm, bareng, mm-mm. diganti dengan guru baru, akhirnya kesannya kurang kompak aja mungkin buat Bu Noni gitu ya. Iya. Bu Noni.
Nah, tapi sebetulnya yang Bu Noni harapkan itu guru yang kompak itu yang seperti apa sih, Bu? gitu ya. Iya. Kalau di pikiran saya ya Bu, kalau Mm-mm. guru-guru itu saya pengennya itu kalau kompak itu iya sekata gitu ya. Hmm. Maksudnya dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sekolah yang tentunya telah kita sepakati bersama atau telah menjadi perintah dari atasan Hmm. gitu ya gitu. Jadi bersama-sama mensukseskan agar kegiatan sekolah itu berjalan lancar, Hmm. mampu berkontribusi, kemudian ya, bekerja sama gitu. Hmm. Jadi biar kegiatan sekolah itu tuh eh, dijalankan bersama-sama gitu Bu. Menurut saya tuh seperti itu. Jadi biar kelihatannya tuh kompak gitu, guyup, rukun gitu. Iya, betul Bu Noni. Nah, berarti Bu Noni kan udah punya pandangan nih, kegiatan itu inginnya tuh benar-benar dilaksanakan bersama-sama, kompak gitu ya, seiya sekata, terus nggak ada yang ke kiri dan ke kanan mungkin gitu ya. Mm-mm. Ingin inginnya Betul. jadi inginnya jadi semua itu berjalan sesuai apa, terutama yang diharapkan pimpinan gitu Bu ya. Iya. Nah, baik berarti harapan Bu Noni, bukan harapan, jadi yang udah terbayangkan oleh Bu Noni sendiri, kira-kira nih supaya kekompakan itu bisa terjalin, itu harusnya seperti apa? Mungkin karena yang saya pikirkan karena tadi alasannya adalah nggak kompaknya ini karena kita ada banyak guru-guru baru gitu ya. Mm-mm. Mungkin kita belum mengenal satu sama Mm-mm. lain gitu Iya Bu betul. Yanti. Terus Nah, mm-mm. kemudian guru-guru yang sudah senior itu sudah mulai pensiun. Jadi untuk yang berpengalaman juga kurang. Mungkin kita harus Mm-mm. untuk yang guru-guru yang lebih muda itu mungkin kita harus lebih mengefektifkan komunikasi gitu ya, Mm-mm. lebih sering ngobrol, yang awalnya mungkin ngobrol-ngobrol santai gitu kan. Mm-mm. Eh, Lama-lama kalau sudah dekat mungkin kita bisa lebih enak ngobrol tentang pekerjaan, Iya tentang betul. kegiatan sekolah gitu. Iya Nah, betul. kalau untuk yang misalnya kita tuh kehilangan beberapa guru yang pensiun Mm-mm. itu mungkin yang mereka sudah berpengalaman, mungkin kita masih bisa belajar kembali gitu secara mandiri Mm-mm. mungkin gitu atau secara bersama-sama lagi gitu. Mm-mm. Itu Bu menurut saya itu Iya. sih yang bisa dilakukan itu untuk menjalin kekompakan itu. Iya betul Bu. Mm-mm. Betul sekali ya Bu ya. Kalau kita udah deket, udah kenal deket, pasti semuanya bisa seiring sejalan Bu ya. Mm-mm. Nah, tapi tadi kan kalau yang saya tangkap seolah-olah ada kesenjangan ya Bu ya di antara yang masih baru dengan yang eh, apa? Dengan kita yang udah ada di sekolah gitu kan. Mm-mm. Nah, kira-kira upaya Bu Noni nih supaya bisa mempersatukan itu. Nah, kira-kira bisa berkolaborasi dengan siapa gitu atau harus meminta bantuan dari siapa gitu Bu Noni? Hmm, kalau kita ngobrol dengan teman-teman gitu mungkin eh, kalau minta bantuan ke siapa mungkin enggak ini ya Bu. Mungkin dengan apa membuat forum resmi ya, ibarat kata di Hmm? forum resmi misalnya kita pertemuan yang mungkin awalnya membahas tentang pembelajaran gitu. Mungkin Hmm? biasanya kalau forum-forum diskusi seperti itu biasanya yang merancang membuat jadwal itu bagian kurikulum gitu ya biasanya. Hmm? Nah, di situ kurikulum sudah menjadwalkan ada pertemuan-pertemuan dengan teman-teman guru yang Hmm? membahas misalnya tentang pembelajaran, tentang praktik baik mengajar di kelas, Hmm? kendala-kendala. Hmm? Intinya di situ kita sharing pekerjaan gitu awalnya. Iya. Mungkin dari situ kita bisa ini ya Bu menambahkan atau menyelipkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak berhubungan dengan pekerjaan secara personal gitu. Oh Jadi biar iya, lebih dekat gitu maksudnya. Akhirnya betul.
biar lebih dekat lagi sehingga enak nanti ngobrolnya seperti apa gitu. Menurut saya itu Bu, mungkin kurikulum ya bisa membantu untuk membuat sebuah forum forum diskusi gitu. Baik Ibu. Nah ternyata rencana dari Bu Noni menurut saya udah bagus sekali tuh Bu ya. Udah bisa apa? Iya. apa bisa mengusahakan nanti kan dengan bagian kurikulum, terus mungkin ada ya seperti pembinaan personil mungkin gitu ya Iya. kepada rekan-rekan gitu supaya bisa lebih akrab lagi di sekolah mungkin seperti itu Bu ya. Baik Bu Noni, kira-kira nih Bu untuk berkolaborasi dengan rekan-rekan Bu Noni yang tadi ya kan untuk Bu Noni lebih berkomitmen melaksanakan rencana ini, kira-kira mau dilaksanakan kapan nih Bu Noni? Apa supaya cepat nih kita gitu kan bisa melaksanakan kegiatan itu dengan enjoy bersama teman-teman gitu. Kira-kira kapan nih Bu? Iya. Kalau menurut saya kita harus menyesuaikan dengan jadwal yang dibuat kurikulum ya. Mungkin nanti saya bisa berdialog, bisa nggak saya minta waktu atau di biasanya sih seminggu sekali ya Bu, mungkin minggu depan ya. Ya. Minggu depan itu ada pertemuan kebetulan di hari Jumat setelah jam 1 siang. Mungkin itu ya, dari situ kita pengen menguatkan gitu dengan teman-teman, obrolan-obrolan tentang pekerjaan yang awalnya gitu bisa lebih mengakrabkan teman-teman semuanya gitu. Minggu depan lah Bu, hari Jumat gitu. Wah, oke Bu Noni. Sekali nih rencana-rencana yang mau dilaksanakan Bu Noni ya. Saya jadi tidak sabar nih untuk mendengarkan cerita Bu Noni minggu depan. Mudah-mudahan bisa berkomitmen ya Bu Noni ya. Baik Bu Noni, karena mungkin sesi kita sudah habis nih waktunya ya. Sampai ketemu minggu depan ya Bu. Terima kasih untuk berbincang-bincang dengan saya hari ini. Baik Bu Yanti, terima kasih ya atas waktunya, pencerahannya. Sama-sama Bu Noni. Iya.